Oke. Setelah itu kami jadikan host lagi oleh kita udah tuh. Oke, lanjut ya. Surat Yusuf 86, Allah SWT berfirman, Innama asku, sesungguhnya saya itu curhat, bathi wa husni, ya, kesedihan, kegalauan dan kesedihan saya hanya kepada Allah. Jadi adik-adik, ya, kalau punya masalah, ya, curhatnya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Rasulnya. Ya, ya Allah, saya banyak utang, nggak bisa bayar. Ya Allah, bayarkan, mudahkan. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah. Ya, ya Allah, jangan kau biarkan di tempat kami ini suatu apa namanya suatu urusan kecuali engkau mudahkan dan tidak ada utang kecuali engkau bayarkan. Ya. Atau masalah-masalah lain curhatnya kepada Allah dan Rasulnya jika memang itu masalah-masalah agama ya curhatan kepada Rasulnya. Kalau nggak ada Rasul berarti kepada para ulama. Kalau nggak tahu tanyalah kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ini nantilah ya. Misalnya ada ayat lain tapi ini dulu ya. Yang kedua, yang ketiga kata yukhayyal artinya berkhayal. Ini menunjukkan bahwa beragama dasarnya bukan perasaan tetapi menggunakan daya dan sunnah. Empat, larang keluar dari ibadah sholat tanpa udzur yang jelas. Dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'u rasul wa la tubtilu a'malakum. Kata yang sharif artinya berpaling. Maksudnya di sini adalah sholat dan pergi. Ini seperti dalam surat Taubah. Wa idza ma unzila suratun nadzar ba'du min ba'din hal yarakum min ahadin summan sarafu la qulubahum. Ya. Insarafu ay keluar kabur ketika diturunkan ayat itu namanya insarafu. Baik, lanjut. Ini dan surat Taubah. Nah, sebenarnya ada lagi ayat yang lain tapi cukup ini. Pelajaran berikutnya, pelajaran berikutnya adalah nomor nomor 6. Nomor 6. Nah, nomor 6. Pelajaran ke-6 ya, berbunyinya ah, jangan sampai ya, diharapkan sebelum sholat untuk menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu agar sholatnya khusyuk dan tidak terganggu dengan sakit perut, mules, menahan air kencing, buang angin atau air atau buang air
Nah, dan tidak terganggu dengan sakit perut, mules, menahan buang angin atau buang air. Di dalam hadis ini dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata, la, mana hilang semua? Ya, la sholata, ya, la sholata, tidak sempurna. La di sini la nafia lil kamal. La sholata liman la sholata bihal hadoro bihadrotit ta'am. Jadi tidak sempurna sholat jika ada makanan. La sholata illa bihadrotit ta'am. Jadi tidak apa namanya sempurna sholat seseorang di depan makanan. Jadi jika ada makanan, janganlah sholat di depannya. Ya, umpamanya adik-adik kalau mau umpamanya apa namanya mau memulai mau buka puasa, kemudian sholat maghrib, itu makanannya jangan taruh di depan, taruh di belakang. Supaya apa? Supaya tidak terganggu melihat kue-kue, melihat lauk yang enak. Ya, itu menyebabkan tidak khusyuk kapan selesai sholat. Jadi dia itu mikir dalam sholat mikir makanan. Maka mendingan makan dulu baru sholat. Ketika makan mikir sholat daripada ketika sholat mikir makanan. La sholata berarti tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna. Sholat seseorang di depan makanan. Di depan makanan maknanya ada dua. Di depannya ada makanan. Atau dia lapar mikir makanan. Ya. Dia lapar mikir makanan. Itu termasuk bihadrat itu. Wala, wala yudafi'uhu dan yudafi'uhu. Wala salata bihadrat wala yudafi'uhu al-ahbathani. Atau dia menahan buang air dan menahan buang angin atau buang air, namanya yuda fiuhul akhbasan, buang air kecil atau buang air besar. Tidak sempurna sholat seseorang wala huwa yudafi'u wala huwa maaf wala huwa yudafi'u akhbasan. Tidak sempurna sholat seseorang ketika di depan makan atau menahan lapar, wala huwa yudaful ahbasannya, atau dia sedang menahan angin atau menahan buang air kecil maupun besar. Baik, paham ya? Nomor 7.
Apa hadisnya? Faqala lain sarif hatta yasma'u sautan au yajidu rihan. Tanda seseorang buang angin ada dua, yaitu suara suara buang angin atau kentut atau bau angin yang keluar atau bau kentut. Ini menunjukkan bahwa dalam fikih, dalam hukum fikih yang dilihat, yang menjadi standar adalah sesuatu yang bisa dilihat, didengar, didengar, ataupun dipegang oleh anggota badan. Dilihat, didengar, dicium, itu dipegang oleh anggota badan. Itu ya. Jadi dalam Islam itu nggak ada pakai perasaan. Dalam hukum ya, dalam hukum itu nggak ada namanya perasaan. Saya juga, saya apa itu nggak ada. Dan harus ada bukti. Itu ya. Contohnya di sini. Wah, saya ini perutnya mulus, nampaknya kentut deh. Nggak ada kayak gitu ya. Nampaknya. Nah, kamu dengar suara atau enggak? Perasaan tadi keluar deh. Kok perasa? Kamu dengar kentut, dengar suaranya enggak? Tut. Nah, itu berarti jelas kentut. Kalau enggak ada, namanya kentut di dalam blok. Kadang-kadang ada angin yang keluar dari perut, tapi enggak keluar badan, masih dalam perut. Ya, angin yang terurut di dalam. Itu termasuk yang tidak dilirik atau tidak dianggap. Atau suara, atau bau. Wah, ini bau kentut. Nah, bukan bau minyak wangi ya. Kalau ada orang kentut, terus kok wangi banget baunya, itu berarti bukan kentut tadi itu. Kentut itu pasti baunya tidak wangi. Kalau kentut kok baunya wangi, bukan kentut itu. Jangan-jangan minyak wangi yang tumpah. Nah, itu mungkin pintu dibuka, pot, nah, terus masuklah minyak wangi. Jadi bau bau itu maksudnya bau kentut. Ya. Bau kentut sudah semuanya tahu lah ya bahwa bau kentut itu enggak enak. Jadi 08 ini menunjukkan bahwa dalam hukum fikih yang menjadi standar ada sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dicium atau dipegang oleh anggota badan. Artinya yang dilihat itu lahirnya, bukan sesuatu yang ada di dalam hati. Ya nanti kalau kalau apa namanya dibahas itu panjang ya nanti dalam sujud sahwi insya Allah. Ini menunjukkan bahwa
Al aslu baka umakana ala makan. Kalau aslinya dia sudah berwudu dan ragu ketika kentut, maka berarti masih wudu. Kalau dia sudah kentut, ragunya udah wudu atau belum wudu, maka belum wudu. Betul ya? Maka nomor 9, jika seseorang sudah berwudu, yakin, sudah yakin, seseorang yakin sudah berwudu. Nanti ditanyakan ya sama guru kaidah fikih ya. Ini termasuk dalam kaidah fikih ya. Jika seseorang yang yakin sudah berwudu, kemudian ragu apakah sudah kentut, sudah keluar angin atau belum, maka hukumnya dia masih suci, masih berwudu. Sebaliknya, jika dia yakin sudah batal dan ragu apakah sudah berwudu atau belum, maka hukumnya dia masih batal. Dalam kaidah fikih disebutkan al-yakinu al-yakinu la yazulu bisyakki. Ya, al-yakinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak hilang, keyakinan keyakinan itu keyakinan itu tidak hilang karena adanya keraguan. Ya, saya ulangi, ini penting nih. Nah, harus tahu semua ya. Jika seseorang sudah berwudu, ya, jika seseorang sudah berwudu, wudu itu kan yakin ya, yakin berwudu kan. Berarti yakinnya itu sudah berwudu, itu yakinnya, oke? Yakinnya itu sudah berwudu. Halo, jadi benar al-Islam kelot. Jadi benar al-Islam kelot. Ini mana muzat? Bisa muzat nggak kelihatan? Oh ya, muzat al-Islam jadi benar. Baik, saya ulangi.
Ya, mic yang lain ditutup ya, mic-nya yang lain ditutup. Oke. Jika seseorang sudah yakin sudah berwudu, kemudian ragu apakah batal atau belum, maka yang dipegang adalah yakin. Karena yakin tidak bisa hilang karena keraguan. Dia yakin berwudu, yakin berwudu, gitu loh. Tapi ragu batal atau belum. Yang diambil apa? Yakinnya. Halo? Diambil yakinnya, yaitu berwudu. Sebaliknya, jika dia yakin sudah batal, jelas-jelas kentut, jelas sudah buang air kecil. Tapi dia lupa, saya sudah wudhu atau belum ya? Maka jawabannya, Anda belum berwudhu. Karena Anda yakin belum wudhu dan ragu sudah batal atau belum. Maka yang dipakai adalah yang yakin, bukan yang ragu, yaitu belum berwudhu. Jadi yakinnya itu apa dulu? Kalau yakinnya berwudhu berarti sudah berwudhu. Kalau yakinnya belum berwudhu, maka belum berwudhu ya walaupun dia ragu sudah wudhu atau belum. Baik, saya anggap selesai. Yang belum jelas silakan tanya eh, di chat ya, silakan nanti ditanya di chatting. Oke. Nah, nanti pertanyaan di chatting. Baik, sekarang hadis ke-25. An Ummi Qais. Ya. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Annaha atat bi ibnin laha sagirin. Dia membawa, bahasa itu dia membawa. Membawa apa? Membawa anak ibnun, itu anak laki-laki. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam, anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu beda ya. Kalau anak laki-laki itu jenisnya laki-laki, kalau perempuan jenisnya perempuan. Jadi jenis kelamin itu berpengaruh dalam hukum. Nah, anak kecil ini diterang, anak kecil itu kan banyak ya, dan anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya, tapi ini dijelaskan lam yakunit ta'ama, belum makan makanan. Artinya apa? Masih menyusui ibunya. Tidak ada makanan kecuali susu. Jadi susu itu dianggap bukan makanan. Ya, kalau jus mangga itu makanan. Ya, kemudian apa? Ya, es buah itu makanan. Sari korma itu makanan. Jadi apa yang bukan makanan? Susu ibu. Atat bibnin laha sogirin lam yakunit ta'ama. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah. Kemudian anak itu dia merasa didudukkan di kamarnya, di kasurnya. Fabala ala thawbi. Tiba-tiba dia kencing mengenai baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala thawbi. Fada'a bima'in. Da'a itu apa? Mengambil da'a
ya memanggil orang membawa air atau beliau sendiri yang mengambil air, airnya itu satu gayung, ya, kira-kira panadzohahu, kemudian dicipratin, air itu dicipratin, dicipratkan ke kencing tadi. Panadzohahu walam yahsilhu, tetapi beliau tidak mencuci pakai sabun, tidak direndam, ya, tidak dicuci di mesin cuci, tidak, tapi cukup dicipratkan. Ya, jadi kayak apa ya, kalau kita ya ada kencing dibasahi dengan air, udah dibasahi dengan air, dibasahi gitu aja. Nah, kalau diucek-ucek silahkan. Artinya itu bukan najis. Tetapi kalau menurut madhab Syafi'i, semua air kencing itu najis. Ya, berarti kecuali, ya, ada pengecualinya ya, anak kecil ya. Tapi maksudnya bahwasanya apa namanya, ini menunjukkan bahwa kalau laki-laki, bayi laki-laki itu air kencingnya ada yang mengatakan cara membersihkannya itu tidak dicuci. Ini ada hadis kedua, saya bacakan dulu. An Aisyah radhiyallahu anha anna ata bisabiyin fabala ala thawbi fada bima'in fa'atba'ahu iya. Fa'atba'ahu yaitu dia ikutin airnya, baulnya itu, air kencingnya itu dengan air. Sama ini. Jadi 25 26 ini hampir sama. Makanya di dalam hadis lain itu jadikan satu hadis. Pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini adalah para sahabat dan sahabiat, sahabat laki-laki perempuan gitu ya. Para sahabat gitu, para sahabat atau kebiasaan para sahabat, kebiasaan para sahabat salah satu kebiasaan para sahabat adalah membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil barokah, keberkahan ya, bahasa Indonesianya ngambil keberkahan, keberkahannya dengan didoakannya ya, keberkahan dan doanya. Di antaranya A. Ummu Qais binti Mihsan
Ya. B. Ummu Sulaim. Ini bentar, menurut saya yang membawa anak kecil ini terusnya aja yang membawa anaknya yang masih balita, yang masih menyusui. Muslim membawa anaknya Anas bin Malik dalam usia 8 atau 10 tahun untuk diwakafkan kepada Rasulullah. Lukas C. Hasan Husain serta Umar yang merupakan cucu dari Ibnu Abbas yang sering bermain di rumah bibinya Maimunah, salah satu istri Rasulullah. Kemudian mengikuti wudhu, cara wudhu dan sholat. Ada 4 ya. Pertama, Ummu Qais binti Mihsan membawa anaknya masih menyusui. Ummu Sulaim membawa anaknya Anas bin Malik dalam usia 10 tahun. Hasan dan Husain serta Umamah yang merupakan cucu Rasulullah sering dibawa ke masjid. Ibnu Abbas yang sering bermain di rumah bibinya Maimunah salah satu istri Rasulullah. Kemudian mengikuti, kemudian dia mengikuti. Kemudian ya beliau, ya siapa ini? Ya itu ya pelajarannya, pelajaran berapa itu? Pelajaran pertama ada D. Pelajaran kedua, bagaimana? Pelajaran kedua itu bahwa Rasulullah SAW itu sangat
lembut ya, Rasulullah sangat lembut dan sayang kepada anak kecil. Sehingga membawa putra anaknya Ummu Qais ke dalam ya itu ya tiga bahwa oh iya tiga ya dimatikan ya itunya ya bahwa air kencing anak kecil tetap najis tetapi berbeda cara membersihkannya. Untuk anak kecil yang belum menyusui laki-laki yang belum menyusui kok masih belum yang masih menyusul dan belum makan yang lain, maka cara membersihkannya adalah dengan cukup menciprati atau menciprat itu ya, cukup membasuh membasuhnya dengan air. Sedangkan untuk anak perempuan di umur yang sama, maka cara membersihkannya adalah dengan dicuci sebagaimana pada air kencing orang dewasa.
Berapa ini? Nomor 2 panjang ya. 3. Lana air kencing laki-laki. Nah, 4. Terdapat dua perbedaan antara air kencing anak laki-laki dengan air kencing anak perempuan. A. Terdapat dua perbedaan antara air kencing anak laki dengan air kencing anak perempuan. Walaupun di dalamnya para ulama berbeda pendapat ya. A. Air kencing anak laki-laki biasanya lebih bening dan tidak terlalu bau. Sedangkan air kencing perempuan lebih pekat dan lebih bau. Ya itu biasa kalau semakin banyak. Jadi ini mungkin bab biologi ya. Karena kalau laki-laki itu kan praktis ya. Ya, perempuan laki-laki itu praktis, nggak banyak, nggak ribet gitu ya. Ini pelajaran fikih yang kemudian apa namanya dihubungkan dengan biologi, eh, psikologi dan sosiologi. Jadi kalau anak laki-laki yang kecil sampai dia besar biasanya ya praktis ya. Pertama bawaannya praktis, efisien, tidak ribet, tidak ngurusi yang kecil-kecil, tak bengek. Nah, itu laki-laki. Begitu juga struktur tubuh laki-laki itu sederhana, ya sederhana. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu memang psikologinya itu suka yang kecil-kecil, suka ribet, suka yang ya remeh-remeh gitu. Berarti kan hal-hal yang tidak terlalu besar. Ya, mungkin teliti, ya mungkin kelebihannya lebih teliti. Tapi dia tidak bisa berpikir secara global. Dan tidak praktis. Perempuan itu kebanyakan tidak praktis, ribet. Ya. Kemudian
underdeal atau anggota tubuh perempuan itu jauh lebih banyak dibanding dengan perempuan, dibanding dengan laki-laki. Ya nanti karena dia nanti apa dipersiapkan untuk hamil, dipersiapkan untuk melahirkan, dipersiapkan untuk menyusui, sehingga terlalu banyak aksesoris dan onderdilnya. Oleh karena itu biasanya sesuatu, baik itu manusia, baik itu mobil, baik itu rumah, baik itu komputer, baik itu HP. Kalau terlalu banyak aksesoris, terlalu banyak onderdil, terlalu banyak tambahan-tambahannya, itu lamban, tidak efisien. Makanya yang keluar dari tubuh perempuan itu jauh lebih pekat air kencingnya, ya, dan agak bau dikit, pesingnya itu lebih pesing anak perempuan dibanding dengan anak laki-laki. Kenapa? Kan tadi banyak tetek bengeknya. Makanya bajunya aja umpamanya. Kalau laki-laki cukup ya satu baju dua baju atau satu celana baju kau selesai. Perempuan enggak ada ya baju dalamnya itu ada berapa? Ada lapis satu, lapis dua, lapis tiga. Ya, kemudian ada baju pertengahan, ada baju luar. Baju luar pun harus lebar, harus tertutup. Laki-laki enggak. Makanya perempuan itu memang agak ribet ya, biayanya lebih besar untuk beli pakaian, untuk beli apa pembersih ini, pembersih itu ya, untuk pembersih muka, pembersih telinga, pembersih hidung, pembersih ketek, lotion, kemudian baru nanti jepitan rambut, jepitan apa lagi, ya macam-macam lah aksesorisnya itu. Makanya kalau ada sekolah, ada pesantren, laki-laki dan perempuan, biasanya biayanya banyak yang santriwati. Kenapa? Aksesorisnya lebih banyak, ya kebutuhannya lebih banyak, dan bapernya lebih banyak, masalahnya lebih banyak. Kalau laki-laki biayanya lebih dikit, karena pakainya juga lebih dikit dan lebih praktis. Tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang ingin disampaikan di sini perbedaan kencing aja beda, air kencingnya aja beda. Air kencingnya aja beda, perasaannya berbeda, postur tubuhnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Rambutnya juga berbeda. Kalau perempuan rambutnya panjang, makanya otaknya pendek. Laki-laki rambutnya pendek, otaknya panjang. Ya, itu kelebihan dan kekurangan. Kalau perempuan teliti, perempuan itu sayang, punya rasa, punya perasaan, kasih sayang yang melebihi laki-laki, sehingga perempuan itu cocok untuk hamil, cocok untuk melahirkan anak, menyusui anak, merawat anak. Ya, sayangnya itu lebih tinggi, lebih teliti, dan berani berkorban untuk orang lain. Ya, itu perempuan. Laki-laki kelebihan di bidang lain gitu ya. Baik, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, ya, anak laki-laki lebih mudah dibawa ke mana-mana dan lebih sering untuk bikin, lebih sering, lebih disukai oleh
banyak orang dibanding dengan anak perempuan. Makanya karena dia banyak dipegang orang, banyak pindah dari satu tangan ke tangan lain, dibawa ke masjid, dibawa oleh pamannya, oleh kakeknya, oleh pak D-nya, oleh bulenya, ya, oleh yang lainnya. Maka kalau kencing pun kemana-mana, ya, kencing kemana-mana. Maka sebagai balasannya, sebagai solusinya dipermudah. Kenapa? Karena dia banyak, ya, berjalan-jalan, banyak berlari-lari, banyak kemana-mana. Makanya banyak kencingnya. Oleh karena itu cara membersihkannya lebih mudah dibanding dengan anak perempuan yang mungkin tidak lebih fleksibel dari laki-laki, anak laki-laki sehingga kalau kencing wajib dicuci. Ya, itu pelajaran keempat. Pelajaran kelima, di dalam kaidah fikih disebutkan, ini termasuk pelajaran kaidah fikih ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Masyaqqah itu yang memberatkan. Kepenatan, kecapean atau kepenatan membawa kepada kemudahan. Artinya semakin capek, semakin diberi kemudahan. Beberapa contoh dari kaidah di atas. Nah, membersihkan air kencing anak laki-laki yang lebih sering dibawa orang atau lebih sering dibawa, lebih sering, yang lebih sering dibawa orang, ya, dengan ini aja, membersihkan air kencing anak laki-laki dengan mengusap air, mengusapkan air, atau apa nih, mengusap, kok mengusap, ya, menyipratkan, lebih tepatnya menyipratkan atau menyiprat, menyipratkan dia atau mengusapkan, ya, karena lebih sering dibawa kemana-mana.
B. Contoh kedua, orang yang sakit boleh sholat dengan duduk atau berbaring. C. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan mengkodoknya pada hari lain. Berpuasa Ramadan. Tuh contoh daripada eh, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Oke, itu nomor 5 ya. Oke, selesai ya. Udah, ini sampai sini dulu. Hadis yang ke-25, 25 ya. Hadis ke-25. Hadis ke-25 ya. Judulnya apa ini? Air kencing anak laki. Yang sebelumnya hadis ke-24 dua tanda, dua tanda adanya buang angin. Dua tanda buang angin gitu. Dua tanda buang angin. Baik, jadi hari ini kita menyelesaikan dua hadis ya. Pelajaran hadis ke-24 ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan pelajaran. Jadi ke-25 air kencing anak laki-laki mengandung sama yang mengandung 5 pelajaran. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari jamaah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, itu lagi mana? Assalamualaikum. Jati bening mana? Jati bening. Mana jati bening? Kok mana jati bening? Ustadz, apakah udara yang keluar dari kubul tidak termasuk kentut? Ya, sudah kita bahas ini.
di pengajian di Masjid Assalam yang sebagian mahasiswa ikut. Jadi buang air dari dubur itu masuk dalam kategori makharaja minas sabilaini. Ya, yang menggunakan wudhu itu ada 6. Itu mesti dihafal karena anak-anak RTM juga belajar mata Nabi Suja ya. Makharaja minas sab. Jadi yang membatalkan wudhu ada 6. Pertama, apa yang keluar dari 2 lubang atau 2 jalan, yaitu kubur dan dubur. Yang kedua, zoanul akli bisukrin au marodin. Hilangnya akal karena sakit atau mabuk. Yang ketiga, ya, an-naumu, ya, ala hayati wel mutamakin, tidur dalam keadaan ya terlentang atau terkelungkup. Yang keempat, ya, lamsu ar-rajulil mar'ata al-ajnabiyata, lamsu rajuli al-mar'at lamsu rajuli al-mar'atil ajnabiyati min ghairi ha'ilin. Yang kelima, masu farjil adami bibatinil kaf, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak telapak tangan bagian dalam. Yang keenam, masuk khalaqati dubur al-jadid, ya, memegang lubang dubur menurut madhab Malik, menurut madhab Syafi'i yang baru. Itu 6 ya. Jadi kan ditanya kentut dari belakang maupun dari depan itu membatalkan sholat, termasuk keputihan, ya, kentut yang tidak berwarna itu namanya kentut, ya, yang tidak berwarna, tidak ada wujud, tidak ada bentuknya. Adapun yang ada kalau dari depan itu namanya kentut depan, yang itu kentut belakang, yang berwarna putih namanya keputihan, yang berwarna merah namanya haid, nifas, dan istihadah. Itu semuanya membatalkan wudhu. Sebagiannya harus berwudhu saja, sebagiannya harus mandi seperti keluar haid, nifas. Ya. Sedang yang lainnya kayak istihadah, kemudian keputihan, termasuk kentut dari depan, dari belakang itu membatalkan wudhu, tidak membatalkan eh, mandi besar. Itu jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah anak laki-laki yang minum susu formula air kencingnya tidak termasuk najis mukhaffaf? Ya, susu di sini pada zaman Nabi mungkin belum ada ya susu formula, belum ada apa namanya yang bendera, susu bendera, ya, belum ada susu kambing bubuk, ya, got, belum ada susu susu yang lainnya. Makanya di sini ditafsirkan maksudnya susu di sini adalah air susu ibu. Air susu ibu. Karena selain air susu ibu itu dianggap makanan, termasuk minum kopi, minum jahe, minum teh, ya minum jus itu termasuk makan. Makanya kalau minum air susu formula itu wallahu a'lam bishawab, itu tidak masuk dalam kategori di sini, ya, karena sebenarnya anak di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan untuk minum air susu formula, karena air susu formula itu mengandung zat yang namanya sakazaki, tahu? Zat yang namanya apa? Sakazaki.
Zat Sakazaki ini menyebabkan perut anak itu mules, ya, jadi sensitif, belum bisa nerima, khususnya masih halus itu belum bisa nerima zat semacam itu, sehingga terjadi mules, berak-berak, muntaber dan sebagainya, ya karena susunya itu mengandung zat itu. Yang kedua, susu itu harus ya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya sedang. Nah, itu sulit-sulit kadang-kadang mengaturnya. Kalau air susu ibu itu nggak usah ya dicampur ini, campur itu, ya. Kemudian harus dipanasin, didinginkan, nggak usah, langsung disusui aja setiap saat, mau pagi, siang, malam, itu praktis, ya. Dan tidak perlu beli botol, tidak perlu beli sendok, tidak perlu beli kaleng, tidak perlu dimasukkan kulkas, ya. Itu cukup dari ibunya bawa kemana-mana. Wah, itu paling praktis, ya. Itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, praktis, efisien, dan selalu ada diminum anaknya, itu habis ngalir lagi begitu. Justru kalau nggak diambil anaknya, disuai anaknya, malah sakit, ya, terutama mahasiswi, ya, yang belum nikah atau yang belum punya anak, itu nanti tahu bahwa sebenarnya SC itu tidak bisa diganti dengan apapun juga. Makanya susu formula, walau alam bisawab, ya itu masuk dalam kategori makan. Makanya susunya, air kencingnya mungkin jauh lebih bau, ya, lebih pekat dibanding dengan ASI kalau makan ASI. Jadi untuk sifat kehati-hatian, anak laki-laki yang minum susu formula tetap dicuci sebagaimana air kencing orang dewasa. Oh, lah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Afan. Ustaz, karena orang diperbolehkan sholat sambil duduk, oh, kapan? Kriteria orang yang diperbolehkan sholat sambil duduk, bagaimana Ustaz? Ya, orang yang tidak bisa berdiri. Kalau dia bisa berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Ya, kriterianya kapan? Apa Ustaz? Orang yang sholat sambil duduk, ya yang tidak bisa berdiri. Kalau berdiri sakit. Orang yang lumpuh, orang yang berdiri lama nggak bisa, ya, ya itu duduk sholatnya. Kalau masih mau berdiri, wajib berdiri. Gitu ya. Adik-adik semua pelajar. Apalagi ini? Apakah orang tersebut bisa berdiri tapi dalam keadaan pusing, berat? Nah, ini mungkin mahasiswa-mahasiswi, para ustazah, ya. Kalau berdiri dalam keadaan pusing, apakah ya termasuk? Karena ini kalau berdiri, dia sempoyongan, pusing, jatuh, pingsan, dan mati, ya. Daripada mati, maka mendingan dia duduk, atau daripada dia jatuh, pingsan, berbahaya. Ya, maka kalau pusing banget, maka boleh duduk dalam keadaan sakit. Ya, maksudnya tidak bisa berdiri, tidak bisa berdiri normal. Dia berdiri dalam keadaan pusing, berdiri dalam keadaan sempoyongan, nah itu dianggap tidak mampu berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, hanya dari satu orang nih. Pertanyaan ada tiga. Yang lainnya nggak bertanya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, yang lain ada nggak? Atau sudah jelas semuanya? Nanti ya bentar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa Nanti Ustaz disiapkan. yang Ya, ya, silakan, silakan. Ya, kelima yang B hadis ke 25 itu penjelasannya bagaimana ya Ustaz? tiga. Apa? Jelas Ustaz. Hadis keberapa? Hadis ke 25 yang poin kelima. Poin kelima. Yang B Ustaz. 5B. Oh, ada 5C, 5B. Kedua 5, poin kelima, B. B. Poin kelima, B. Orang sakit, ini salah tulisannya, ya.
orang sakit. Jadi membersihkan air kencing anak laki dengan menceburkan orang yang sakit. Ntar ini kesusahannya. Maksudnya orang yang sakit boleh sholat dengan duduk atau berbaring. Itu penjelasannya barusan. Halo? Itu yang ditanyakan tadi. Nah, Ustaz. Udah paham? Orang yang sakit boleh sholat dengan duduk atau berbaring. Sulit tadi maksudnya sakit ya. Ya, yang lain. Hmm. Ya, baik. Karena nggak ada pertanyaan, ya. Ini masih ada satu lagi enggak? Apakah bagaimana cara bersucinya orang yang beser, sering keluar air kencing? Jadi beser itu dibagi menjadi dua. Beser yang terus-menerus setiap 1 menit itu kencing, dan ada beser yang ringan, maksudnya setiap 5 menit, setiap 10 menit kencing. Kalau yang beser 5 menit sekali, 10 menit sekali itu tetap sholat ya. Habis kencing langsung wudhu, langsung sholat dalam keadaan cepat dengan cara yang lebih cepat. Karena sholat itu bisa 4 menit, bisa 5 menit, bisa 3 menit. Maka itu tidak ada udzur ya, kecuali dia harus berwudhu. Adapun yang besernya setiap 1 menit keluar atau besernya dia keluar tidak terasa, seperti orang pakai kateter itu maka sholatnya dalam keadaan dia ada air kencingnya. Maksudnya dia pakai pampers ukuran X. Jadi ada pampers ukuran X, 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 L, L, L ya. Ukuran orang dewasa itu dalam keadaan ada air kencing dia sholat tidak apa-apa karena dalam keadaan darurat. Dalam keadaan tidak bisa nahan air kencing. Itu ya, adik-adik ya. Apa namanya jawabannya? Ya, oke ya. Karena tidak ada pertanyaan ya, maka kita cukup sekian. Tapi kami harapkan segera mulai belajar ya, karena sebentar lagi kita akan UAS, UTS, ujian tengah semester ya. Itu udah ada 25 hadis, itu cukup untuk ujian ya. Cuma nanti kita umumkan kapan ya, kapan ujiannya. Nanti biar diserampakkan, maka bagian apa namanya, bagian pendidikan nanti diumumkan apakah minggu depannya lagi, pokoknya saat ada ujian dan ujiannya dinilai, maka sejak sekarang diulangi lagi itu catatan-catatannya. Insya Allah kan saya buatkan kisi-kisi daripada pertanyaan supaya nanti mudah dalam menghafal dan menjawabnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.
Nah, sama-sama. Diakhiri ya. Akhiri.